Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Unim. Kali ini selamat datang di podcastnya Unim Bersuara. Udah agak lama nih saya nggak podcast ini ya. Jadi ini podcastnya Unim Bersuara. Kali ini saya kedatangan tamu, Bapak dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Haji Muhammad Ali Rohmat, MPDI. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Beliau ini selain alumni Universitas Islam Majapahit, sekarang juga menjadi tenaga pengajar di Fakultas Agama Islam, ya. Dan kali ini kita menyoroti tentang beberapa hal terkait pondok pesantren nih Pak ya. Kita bicara diskusi soal hal itu. Santai aja ya Pak. Kita ngobrol santai aja. Saya ini syuting baru pertama kali ini, jadi agak nervous ya. Selamat datang Pak Ali. Pak Ustadz Ali sekali nih panggilannya ini ya. Biasa aja lah. Monggo silakan memperkenalkan diri. Panjenengan ini posisinya di kampus Unim ini dan posisi di masyarakat seperti apa? Selamat siang, selamat malam. Tergantung yang nonton jam berapa ya. Jadi saya Muhammad Ali Rohmat, salah satu dosen di Fakultas Agama Islam. Alhamdulillah saya juga kebetulan alumni salah satu pesantren di Mojokerto. Dan ya alhamdulillah selama ini juga aktif di beberapa kegiatan keagamaan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Apa aja Pak lembaganya? Ya terutama Unim ya. Pasti. Ya pasti. Banyak soalnya ya. Jadi kan juga kan pengasuh pengajian rutin gitu. Setiap hari apa itu ya pengajian rutinnya? Jadi setiap Sabtu pada subuh Mbak, itu di musola depan rumah. Itu terbuka untuk umum, monggo barangkali mengikuti masjid taklim. Online bisa nggih? Daring bisa, tatap muka bisa. Oh gitu. Jamaah banyak sekali berarti. Alhamdulillah. Bapak, kemarin itu kan lagi rame nih tentang boikot Trans 7 ini yang menyasar tentang itu ya Pak, kalau nggak salah ini ya Pak ya. Salah satu organisasi kalau nggak salah Nah itu bagaimana dari perspektif dosen Fakultas Agama Islam ini menyikapi kondisi kok ada boikot Trans 7 dan sebagainya? Monggo. Iya, betul. Jadi kemarin itu ada salah satu acara di Trans 7 yang menampilkan beberapa menit tayangan tentang bagaimana kehidupan pesantren versi mereka. Versi mereka. Dan kami punya keyakinan yang membuat konten itu sepertinya tidak pernah tidak paham pesantren, tidak pernah mondok dan lain sebagainya, sehingga memotret itu dari sisi yang kurang pas kurang pas, sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra. Namanya masyarakat sekali. Betul. Nah kalau misalnya dari perspektifnya panjenengan bagaimana sebagai seseorang yang pernah mondok di pondok pesantren ini? Jadi memang pondok pesantren itu unik. Jadi pondok pesantren itu salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Jadi sebelum ada kampus, sebelum ada madrasah, sekolah dan lain sebagainya, pondok pesantren sudah ada. Oh ya? Iya. Jadi tradisional ya. Jadi pondok pesantren tradisional sudah ada. Dan santri itu ketika mondok memang betul-betul bagaimana akhlak itu memang di atas ilmu. Dan adab Pak, di atas ilmu. Betul. Adab seperti itu. Adab itu di atas ilmu. Maka betul-betul pesantren itu menanamkan tentang itu. Jadi menanamkan bagaimana tawaduknya mereka pada Pak Yainya. Yang which is itu adalah guru-guru mereka. Betul. Jadi ketawaduan itu para santri diungkapkan dengan mungkin mencium tangan, bahkan sampai bolak-balik gitu. Saya pernah ikut sepupu saya yang pondok itu saya bingung ini itu filosofinya apa ini Pak? Ini jadi saling yang lebih tua. Jadi kalau saya secara pribadi itu dengan kita mencium tangan itu beliau untuk ngalap ridhonya, itu untuk mencari ridhonya. Ridho guru, dan ridho itu di atas doa. Jadi ketika guru kita ridho, insya Allah beliau itu
mendoakan dengan sangat gitu nggih. Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Karena kan pasti mereka kan hidup lebih lama dan mungkin lebih tawaduk juga ke ininya, ke yang yang ngajar, yang menanamkan akhlak tadi. Jadi memang bentuk ketawaduan itu santri-santri diungkapkan dengan seperti itu ya, dengan salim bolak-balik, dengan ngesot dalam tanda kutip. Sebenarnya bukan ngesot ya itu. Ya bahasanya bahasa orang-orang yang digoreng itu jadi ngesot, padahal ya intinya merendahkan diri ya, untuk menghormati lah, sebagai manifestasi penghormatan lah. Betul. Jadi menghormati guru-gurunya, menghormati kiainya itu dengan bentuk tawaduk mereka seperti itulah. Itu dipotret sebagai sesuatu yang kurang pas gitu loh oleh sekarang. Ya, oleh Trans 7 itu. Komentarnya itu loh maksudnya, komentarnya itu ya ini ngapain sesama manusia aja tuh merendah serendah-rendahnya, itu ngapain kan kira-kira gitulah. Nah, padahal itu di dunia pesantren itu sesuatu yang wajar, biasa. Terus termasuk mungkin isu-isu eksploitasi di pesantren. Ya kita roan itu kerja bakti. Roan itu kerja bakti di pesantren biasanya Jumat itu Jumat itu kan libur ya. Betul. Kalau di kampung di sekolah itu biasanya Jumat seperti di pesantren juga ada itu biasanya. Cuma istilahnya aja yang beda. Iya, roan. Dan roan kadang juga membantu apapun yang kegiatan pesantren. Misalnya pesantren sedang bangun, ya ikut misalnya batu bata. Tapi yang saya lihat selama ini, misalnya pesantren atau guru itu juga tidak akan menyuruh melebihi kemampuan santri. Iya, kalau misalnya santri ini kecil ya paling angkat kan satu bata diulur atau itu kan ya anggap saja olahraga, gotong royong. Filosofinya orang Indonesia. Tapi sama konten-konten kreator yang julid ya. Konten-konten manusia. Iya, cari viral, digoreng sedemikian rupa. Sehingga ya jadi tontonan yang menarik yang sebenarnya tidak bisa menjadi tuntunan gitu nggih. Jadi memang tidak semua tontonan itu bisa menjadi tuntunan lah. Bijak bermedia sosial ya Pak. Betul. Kita harus bijak lah. Termasuk itu yang kemarin ditayangkan di Trans 7 itu ya konten kreatornya itu ya itu tadi julid menurut saya. Tidak bijak lah. Melihat dari perspektif yang sebelah mata, harusnya melihat dari whole of problem. Jadi ya sebaiknya kalau misalnya buat sesuatu yang dilihat banyak orang, itu harusnya itu membuat, kalau dosen itu kan penelitian dulu ya Pak, supaya bisa dipublikasikan. Itu kan harus melewati proses penelitian dulu dari berbagai macam perspektif, sehingga baru kemudian dipublikasikan. Seperti itu ya. Baru disimpulkan. Ini sepertinya yang buat itu belum pernah mondok, belum pernah melakukan observasi, apalagi penelitian, sudah menyimpulkan bahwasanya kiai itu yang sarungnya itu ini sarung ini sarung mahal juga lah. Ya enggak, jadi intinya yaitu tadi mungkin kurang bijaksana, dan ya kayaknya alhamdulillahnya juga Trans 7 juga sudah minta maaf dengan berbagai cara untuk menetralisir. Untuk menetralisir. Chaos ya Pak. Mengingat nih ya, mayoritas penduduk Indonesia itu kan orang Islam dan banyak juga yang mondok-mondok gitu ya. Termasuk Pak Ali. Alhamdulillah. Kalau misalnya menyikapi
dalam dunia sekarang ini kan banyak sekali di blow up kasus-kasus pondok pesantren ini seperti ini, ya akhirnya ternyata seperti itu, yang negatif-negatif itu bagaimana menurut panjenengan, Pak? Kami tidak mengingkari ya, jadi pasti ada kekurangan ya, apapun itu ya, semua sebaik-baik orang pasti ada jeleknya, sejelek-jelek orang juga pasti ada baiknya. Begitupun pesantren, bukan berarti terus iya bagus semuanya, tentu tidak ya, itu kami menyadari itu. Hanya saja terus ketika ada sedikit yang tidak baik, belum, kita tidak bisa mengeneralisir terus semua pesantren buruk, kan tidak boleh juga, ngoten nggih. Karena pesantren itu kalau bahasa saya itu miniatur kehidupan. Jadi pesantren itu miniatur kehidupan. Di sana jadi tentang hidup ya. Nggih, betul. Betul. Jadi karena sama sekali loh dari orang tua, di dunia luar ya. Betul, nggih. Lepas sama sekali. Bahkan ada loh yang nggak boleh bawa HP. Iya, betul. Iya, memang nggak boleh bawa HP. Coba bayangkan lulus dari MI, dari SD, terus mondok, belajar nyuci sendiri di rumah, punya mama, punya papa. Tapi ketika di pondok ya mau tidak mau harus nyuci sendiri. Itu juga pelajaran supaya mandiri. Makan juga seperti itu. Kadang ada yang masak. Kalau tidak masak mungkin itu ya makan di dalam. Itu juga kan ada perjuangan untuk makan sesuap nasi, itu butuh perjuangan. Kalau di rumah, di kehidupan ini juga seperti iya, di kehidupan juga seperti itu. Dunia persilatan itu tidak seperti itu, saudara. Iya, itu tipsnya nih Pak Ali. Kalau untuk teman-teman ini yang misalnya ada para orang tua yang mau memilihkan putra putrinya mondok atau anak-anak ini yang pengen mondok, tips dan trik bagaimana memilih pondok pesantren yang bagus dan Pak Yai yang memang benar-benar Pak Kiai, bukan Pak Kiai, itu bagaimana tipsnya Pak Ali? Terima kasih Mbak. Jadi kalau hari ini dengan media sosial yang sudah sangat terbuka, ya kita bisa cari-cari saja informasi di internet, itu insya Allah sudah banyak, sudah banyak. Referensi itu sudah banyak. Tinggal kebutuhan kita itu seperti apa. Misalnya kadang orang tua ada yang memprioritaskan kepada Al-Quran. Ya sudah, berarti kan cari pondok yang tahfidz. Kalau ke kitab ya yang berarti yang kitab, atau yang lain, yang sekolah, yang banyak juga sekolah yang pondok yang punya lembaga pendidikan bagus itu banyak juga Mbak. Jadi tingkat ini ya, betul. Kayak kantor itu. Iya. Ini ya Pak, sampai perguruan tinggi di Mojokerto juga ada sampai itu. Jadi dari bawah sampai atas. Jadi ya kita bisa meminta bantuan teknologi untuk itu. Tapi tidak kalah penting juga, anak itu juga perlu diajak, perlu diajak ngobrol, perlu ditunjukkan mungkin beberapa referensi. Jangan sampai terus kita sudah susah payah mendaftar gitu ya, ternyata anaknya ndak kerasan. Tapi memang rata-rata 1 minggu, 2 minggu homesick ya. 1 bulan ya. Yang ngomong juga mengalami itu. Nangis Pak. Terus gimana ngatasinya? Gak ada tisu ya. Gimana ngatasinya Pak? Ya ini peran orang tua. Peran orang tua itu, jadi peran orang tua harus menguatkan. Termasuk misalnya tantangan tadi yang saya maksudkan, pondok pesantren itu miniatur kehidupan. Di pesantren tidak semuanya teman-temannya baik. Ada yang jahat juga, jahat dalam tanda kutip ya, yang resek, yang usil lah itu. Apalagi saya dulu kan imut Mbak, jadi kecil itu. Jadi ada saja yang menggoda itulah. Ketika itu orang tua itu malah misalnya membela dia, siapa yang nyakitin kamu, panggil dia dan seterusnya, nggak akan kerasan dia, nggak akan selesai. Tapi harus dikuatkan. Nah,
ya mondok itu ya kayak gitu, gitu ya. Harus dikuatkan. Termasuk misalnya di pesantren itu misalnya seringkali kehilangan barang. Itu sesuatu yang lumrah menurut saya gitu. Asal bukan laptop, bukan barang-barang ya kriminal kalau itu. Kalau misalnya sekedar kehilangan sandal jepit, iya sering itu. Sering lah. Ketika itu orang tua harus hadir menguatkan. Ketika orang tua itu malah gembosi, ya sudah selesai. Dia pasti minta pulang. Tapi kalau dikuatkan ya seperti itu. Nah, nanti kalau ketika kamu sudah dewasa, hidup ini lebih kejam dari itu. Wah, kejam dalam tanda kutip lebih keras dari itu. Luar sana ini juga tidak semua orang baik-baik kan. Jadi mungkin tempalah di pondok pesantren ya, supaya jadi tough gitu ya, usia yang tangguh gitu ya. Tawah condro timuko. Iya ya. Apalagi itu nanti orang tanya googling ya kalau nggak tahu ya. Baik, terima kasih Pak Ali ya hari ini sebelumnya tentang dunia pondok pesantren dan bisa memberikan pencerahan buat teman-teman yang punya putra ataupun yang pengen mondok. Betul. Walaupun sudah dewasa bisa ya mondok. Bisa. Itu ngaji kan? Tuh ya. Betul, boleh kan ngaji itu kan nggak harus anak-anak saja. Kayak majelis-majelis taklim. Pas dapat hidayahnya pas sudah tua gitu ya. Betul. Dan yang terakhir Mbak mungkin untuk untuk sosmed, untuk televisi dan apapun lah yang memproduksi konten yang dipublikasikan ya mohon tadi yang bijak melihat dari sudut pandang banyak. Betul. Ya, supaya tidak menyesatkan. Betul. Supaya masyarakat itu tidak dibodohi dengan konten-konten yang menyesatkan. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama. Baik teman-teman, itu tadi bincang-bincang kita menarik sebetulnya, masih banyak waktunya sebetulnya. Kita harus ada episode berikutnya. Siap. Baik, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kita hari ini. Saya Dewi Sulandari, Idina Suatu Musake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.